Lakukan 9 cara ini agar tetap awet muda di usia 40-an. Halo, sahabat sehat semuanya. Selamat datang kembali di channel YouTube Edukasi Kesehatan Terpercaya bersama saya, nama Anda. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik, penting, dan pastinya ditunggu-tunggu oleh banyak penonton, terutama Anda yang kini memasuki usia 40-an. 9 cara jitu agar tetap awet muda di usia 40-an. Banyak dari kita berpikir bahwa memasuki usia kepala 4 adalah tanda bahwa tubuh mulai menua, keriput mulai muncul, stamina menurun, dan semangat pun mulai berkurang. Padahal, sahabat sehat, usia hanyalah angka. Jika kita menerapkan pola hidup yang tepat, justru di usia 40-an ini kita bisa tampil lebih segar, berenergi, dan tetap terlihat muda luar dalam. Bahkan banyak selebriti, tokoh, hingga para profesional sukses yang tetap memukau di usia 40, 50, bahkan 60 tahun ke atas. Apa rahasianya? Jawabannya, bukan skincare mahal, bukan operasi plastik, tapi gaya hidup sehat yang konsisten, terarah, dan menyeluruh dari dalam keluar. Dan itulah yang akan kita bahas hari ini secara panjang lebar. Tidak setengah-setengah. Pastikan Anda tonton video ini sampai habis. Karena setiap poin yang akan saya bagikan mengandung tips praktis yang bisa langsung Anda terapkan dalam keseharian, tanpa perlu biaya mahal. Karena ingat, awet muda sejati tidak hanya soal wajah kencang, tapi juga tubuh sehat, pikiran positif, serta mental yang bahagia. Siapkan catatan Anda. Mari kita mulai. 1. Jaga pola makan seimbang. Poin pertama ini sangat mendasar, tapi justru paling sering diabaikan oleh banyak orang. Pola makan seimbang. Mengapa ini penting? Karena di usia 40-an, metabolisme tubuh mulai melambat. Jika di usia 20-an Anda bisa makan apapun tanpa langsung gemuk atau merasa lelah, maka di usia 40-an, semua itu berubah. Tubuh tidak bisa lagi mentolerir makanan tinggi gula, lemak trans, dan kolesterol jahat seperti dulu. Proses penuaan sel mulai berjalan. Nah, disinilah pola makan memegang peran vital. Apa yang harus dilakukan? Perbanyak sayur dan buah kaya antioksidan. Misalnya bayam, brokoli, wortel, tomat, apel, blueberry, dan jeruk. Antioksidan berfungsi menangkal radikal bebas penyebab keriput dan penuaan dini. Konsumsi protein tanpa lemak. Dada ayam, ikan salmon, tuna, tahu, tempe. Protein menjaga kekuatan otot agar tubuh tetap tegap dan bugar. Batasi gula, garam, makanan ultraproses, serta fast food. Gula mempercepat glutathione, proses rusaknya kolagen penyebab keriput. Pilih lemak sehat, alpukat, kacang-kacangan, minyak zaitun. Minum air putih minimal 2-3 liter per hari untuk menjaga elastisitas kulit dan hidrasi tubuh. Selain itu, jangan lupakan jam makan teratur. Jangan melewatkan sarapan bergizi, karena tubuh butuh energi untuk memulai metabolisme harian. Jangan tergoda diet ekstrim, karena justru mempercepat penuaan kulit. 2. Rutin olahraga teratur. Olahraga bukan cuma untuk anak muda. Justru di usia 40-an, aktivitas fisik teratur makin penting untuk memperlambat degenerasi otot, menjaga keseimbangan hormon, dan mengoptimalkan sirkulasi darah ke seluruh tubuh, termasuk ke wajah. Jenis olahraga terbaik untuk awet muda di usia 40-an. Kardio ringan, jalan cepat, bersepeda, berenang, 3-5 kali seminggu selama 30 menit. Melakukan aktivitas kardio ringan seperti jalan cepat, bersepeda santai, atau berenang secara teratur, setidaknya antara 3 hingga 5 kali dalam seminggu, masing-masing berdurasi minimal selama 30 menit per sesi, terbukti mampu memberikan berbagai manfaat luar biasa bagi kesehatan tubuh, khususnya bagi mereka yang telah memasuki usia 40-an, di mana proses metabolisme tubuh secara alami mulai melambat dan kemampuan jantung serta pembuluh darah untuk memompa oksigen ke seluruh jaringan tubuh pun mengalami penurunan. Aktivitas kardio ringan ini tidak hanya efektif dalam menjaga berat badan tetap ideal, melainkan juga sangat berperan dalam meningkatkan sirkulasi darah, menstabilkan tekanan darah, memperkuat otot jantung, serta memperbaiki sistem pernapasan agar tubuh tetap bugar, lincah, dan terhindar dari risiko penyakit degeneratif seperti diabetes mellitus tipe 2,
kolesterol tinggi, hingga penyakit jantung koroner yang umum mengintai di usia paruh baya. Selain manfaat fisik, aktivitas ini juga berdampak positif terhadap kondisi mental. Karena saat berolahraga, tubuh melepaskan hormon endorfin yang berfungsi sebagai penurun stres alami, membuat suasana hati lebih stabil, pikiran lebih jernih, serta kualitas tidur pun meningkat. Sehingga regenerasi sel berjalan optimal dan kulit pun tampak lebih cerah serta segar. Strength training, push-up, squat, plank untuk mempertahankan massa otot. Latihan kekuatan atau strength training seperti push-up, squat, dan plank sangat dianjurkan dilakukan secara rutin, khususnya bagi individu yang telah memasuki usia 40 tahun ke atas. Karena latihan jenis ini terbukti secara ilmiah mampu membantu mempertahankan massa otot yang secara alami akan mengalami penurunan seiring bertambahnya usia. Kondisi yang dikenal dengan istilah sarkopenia, di mana massa otot tubuh berkurang hingga 3–5% setiap dekade setelah usia 30 tahun jika tidak dilatih secara khusus. Padahal, massa otot yang terjaga dengan baik sangat penting peranannya dalam menjaga postur tubuh tetap tegap, mencegah kekakuan sendi, meningkatkan kekuatan serta keseimbangan, dan meminimalisir risiko jatuh yang rentan dialami di usia lanjut. Latihan push-up misalnya, bermanfaat melatih otot lengan, bahu, dada, dan inti tubuh sehingga membantu memperbaiki postur sekaligus menguatkan struktur tubuh bagian atas. Sedangkan squat berperan besar dalam memperkuat otot paha, bokong, dan punggung bagian bawah sehingga mampu meningkatkan stabilitas tubuh bagian bawah, mendukung pergerakan harian seperti berjalan, menaiki tangga, maupun membungkuk, tanpa mudah merasa lelah atau pegal. Adapun plank, meskipun terlihat sederhana, sebenarnya sangat efektif untuk mengaktifkan otot inti, core muscle, yang menjadi pusat keseimbangan tubuh, menjaga stabilitas tulang belakang, serta mencegah keluhan nyeri pinggang bawah yang kerap muncul pada usia paruh baya. Melalui latihan strength training secara konsisten minimal 2–3 kali seminggu, diimbangi dengan teknik pernapasan yang benar dan pemanasan serta pendinginan yang memadai, tubuh tidak hanya akan lebih kuat, padat, dan bugar, tetapi juga proses pembakaran kalori meningkat meski sedang tidak beraktivitas, metabolisme tubuh pun terjaga tetap optimal, sehingga risiko kelebihan berat badan, perut buncit, hingga penyakit metabolik seperti resistensi insulin dapat diminimalisir, menjadikan penampilan fisik lebih proporsional, kulit tetap kencang, dan wajah pun terlihat segar serta awet muda karena tubuh bekerja lebih efisien dalam memperbaiki serta meregenerasi jaringan sel. Yoga atau pilates untuk fleksibilitas, mengurangi stres, serta memperbaiki postur tubuh. Melakukan yoga atau pilates secara rutin merupakan salah satu pilihan aktivitas fisik yang sangat bermanfaat, terutama bagi individu yang memasuki usia 40 tahun ke atas, karena kedua jenis latihan ini tidak hanya membantu meningkatkan fleksibilitas tubuh, tetapi juga secara signifikan berperan dalam menurunkan tingkat stres emosional serta memperbaiki postur tubuh yang cenderung mulai mengalami penurunan kualitas akibat kebiasaan duduk terlalu lama, bekerja di depan komputer, atau kurangnya aktivitas peregangan dalam keseharian. Yoga, misalnya, terdiri dari berbagai gerakan, asana, yang mengutamakan kelenturan sendi, peregangan otot, serta latihan pernapasan dalam, pranayama, yang terbukti mampu merilekskan sistem saraf, menurunkan produksi hormon kortisol pemicu stres, dan memberikan efek menenangkan baik secara fisik maupun mental, sehingga tubuh terasa lebih ringan, pikiran menjadi lebih jernih, serta kualitas tidur pun meningkat secara alami tanpa bantuan obat. Sedangkan pilates, yang fokus pada penguatan otot inti, core muscle, termasuk otot perut, punggung bagian bawah, pinggul, dan bokong, sangat efektif dalam melatih stabilitas tubuh, menjaga keseimbangan, serta memperbaiki postur, sehingga tulang belakang tetap tegak, bahu tidak melorot, dan bentuk tubuh secara keseluruhan tampak lebih proporsional serta terhindar dari keluhan pegal-pegal atau nyeri pinggang yang sering dialami pada usia 40-an akibat penurunan tonus otot. Melalui latihan yoga atau pilates yang dilakukan minimal 2–3 kali dalam seminggu dengan teknik yang benar dan dipandu oleh instruktur profesional, manfaat luar biasa lainnya juga bisa dirasakan, seperti meningkatnya sirkulasi darah ke seluruh jaringan tubuh termasuk kulit wajah, meningkatnya kapasitas paru-paru sehingga oksigenasi sel menjadi optimal, berkurangnya ketegangan otot yang sering terjadi akibat aktivitas sehari-hari yang monoton, hingga meningkatnya kesadaran tubuh, body awareness, yang memungkinkan seseorang untuk lebih peka terhadap kebutuhan fisiknya,
sehingga mampu mencegah cedera otot atau sendi sejak dini. Lebih jauh lagi, kombinasi antara gerakan peregangan, kekuatan, dan meditasi yang terdapat pada yoga dan pilates berkontribusi besar dalam memperlambat proses penuaan dini, mengurangi risiko penyakit degeneratif seperti osteoporosis dan artritis, serta menciptakan rasa damai batin yang memancarkan aura positif dari dalam. Sehingga tidak hanya tubuh yang menjadi sehat dan lentur, tetapi juga wajah terlihat lebih segar, ceria, dan penuh semangat, mencerminkan jiwa yang awet muda sepanjang waktu. Stretching rutin agar sendi tetap lentur dan tidak kaku. Melakukan stretching atau peregangan secara rutin setiap hari, terutama di pagi hari setelah bangun tidur atau sebelum dan sesudah beraktivitas fisik, merupakan kebiasaan sederhana yang memiliki manfaat sangat besar bagi kesehatan sendi. Karena dengan gerakan stretching yang teratur, elastisitas otot, ligamen, serta tendon di seluruh tubuh akan tetap terjaga dengan baik, sehingga sendi-sendi seperti bahu, siku, pergelangan tangan, pinggul, lutut, dan pergelangan kaki dapat bergerak secara optimal tanpa rasa kaku atau nyeri yang seringkali dialami oleh individu yang memasuki usia 40-an akibat proses penuaan alami, berkurangnya cairan pelumas sendi, synovial fluid, serta penurunan elastisitas jaringan ikat. Stretching juga membantu meningkatkan sirkulasi darah ke area-area sendi dan otot, yang membuat proses penghantaran oksigen serta nutrisi penting berjalan lebih lancar, mempercepat pemulihan sel yang rusak, serta mencegah penumpukan asam laktat penyebab rasa pegal, kaku, atau nyeri setelah melakukan aktivitas berat. Selain itu, stretching berperan vital dalam menjaga rentang gerak, range of motion, sendi tetap maksimal sehingga risiko cedera seperti terkilir, keseleo, atau robekan otot akibat gerakan tiba-tiba atau postur tubuh yang buruk dapat diminimalkan secara signifikan. Lebih jauh lagi, stretching rutin mampu menstimulasi sistem saraf parasimpatis yang berperan dalam menenangkan tubuh, menurunkan ketegangan otot, serta mengurangi stres fisik dan mental. Sehingga tubuh terasa lebih ringan, rileks, dan bebas dari rasa tegang berlebihan, yang pada gilirannya turut mendukung kualitas tidur lebih baik dan suasana hati yang lebih stabil. Dengan sendi dan otot yang lentur hasil dari stretching harian, seseorang tidak hanya akan lebih lincah dalam melakukan aktivitas sehari-hari seperti berjalan, membungkuk, atau mengangkat barang, tetapi juga mampu mempertahankan postur tubuh yang baik, menjaga keseimbangan tubuh agar terhindar dari risiko jatuh yang berbahaya di usia lanjut, serta tetap terlihat bugar, energik, dan awet muda karena gerakan tubuh yang teratur dan leluasa mempengaruhi kepercayaan diri serta penampilan secara keseluruhan. Oleh karena itu, meskipun stretching seringkali dianggap sebagai aktivitas tambahan atau pelengkap, sebenarnya ia merupakan bagian penting dari gaya hidup sehat yang harus dilakukan secara konsisten agar tubuh tetap lentur, sehat, dan terhindar dari berbagai gangguan muskuloskeletal yang mengganggu produktivitas maupun kualitas hidup di usia 40-an dan seterusnya. Manfaat rutin olahraga teratur yaitu kulit lebih kencang karena sirkulasi darah lancar. Kulit akan tampak lebih kencang, segar, dan bercahaya apabila sirkulasi darah dalam tubuh berjalan dengan lancar. Karena aliran darah yang optimal memungkinkan pasokan oksigen dan nutrisi penting seperti vitamin, mineral, serta antioksidan dari makanan terserap sempurna dan didistribusikan secara efektif ke seluruh jaringan tubuh, termasuk lapisan dermis dan epidermis kulit, sehingga sel-sel kulit dapat melakukan proses regenerasi secara maksimal untuk menggantikan sel-sel mati dengan sel-sel baru yang lebih sehat, kuat, dan elastis. Selain itu, kelancaran sirkulasi darah juga membantu mengangkut zat sisa metabolisme serta racun dari jaringan tubuh untuk dibuang melalui sistem limfatik dan ekskresi, yang artinya semakin bersih lingkungan sel kulit, semakin kecil kemungkinan terjadinya penyumbatan pori-pori, inflamasi, atau kerusakan jaringan akibat radikal bebas yang dapat menyebabkan penuaan dini seperti keriput, garis halus, dan kulit kusam. Di sisi lain, sirkulasi darah yang baik juga mendukung produksi kolagen dan elastin, dua protein utama yang bertanggung jawab menjaga struktur, kekuatan, dan elastisitas kulit, sehingga kulit tidak mudah mengendur, tetap terasa kenyal, padat, serta memiliki kemampuan menahan kelembapan dengan lebih baik, mencegah munculnya kekeringan atau keretakan yang membuat penampilan wajah tampak lelah dan menua. Dengan sirkulasi darah yang terjaga, warna kulit pun cenderung menjadi lebih merata, bercahaya alami, glowing, dan bebas dari kesan pucat atau kusam karena suplai oksigen yang cukup membuat permukaan kulit tampak lebih hidup dan segar.
Itulah sebabnya berbagai aktivitas yang meningkatkan sirkulasi darah seperti olahraga teratur, peregangan, pemijatan ringan, serta perawatan wajah dengan teknik tertentu seperti face yoga, facial massage, atau penggunaan skincare berbahan aktif seperti niacinamide dan vitamin C. Sangat dianjurkan di usia 40-an untuk membantu mempertahankan kekencangan serta kesehatan kulit secara keseluruhan. Sehingga wajah tetap awet muda, penuh vitalitas, dan memancarkan aura cerah dari dalam tanpa perlu bergantung pada prosedur kosmetik invasif atau bedah plastik. Risiko osteoporosis, diabetes, penyakit jantung menurun. Risiko terjadinya berbagai penyakit degeneratif kronis seperti osteoporosis, diabetes mellitus tipe 2, serta penyakit jantung dapat berkurang secara signifikan apabila seseorang secara konsisten menerapkan pola hidup sehat. Karena gaya hidup aktif yang mencakup olahraga teratur, konsumsi makanan bergizi seimbang, manajemen stres yang baik, serta tidur berkualitas terbukti mampu menjaga fungsi organ tubuh tetap optimal, memperlambat proses penuaan sel, dan mencegah kerusakan sistem metabolik, yang menjadi akar dari berbagai gangguan kesehatan tersebut. Sebagai contoh, risiko osteoporosis, penyakit tulang rapuh yang sering menyerang individu di usia parubaya akibat menurunnya kepadatan mineral tulang, dapat ditekan melalui latihan beban, asupan kalsium dan vitamin D yang memadai, serta paparan sinar matahari pagi, sehingga tulang tetap kuat, tidak mudah keropos, dan terhindar dari patah tulang yang berbahaya. Di sisi lain, ancaman diabetes tipe 2, yang ditandai oleh tingginya kadar gula darah akibat resistensi insulin atau produksi insulin yang tidak mencukupi, juga bisa dicegah dengan menjaga berat badan ideal, mengurangi konsumsi makanan tinggi gula tambahan dan lemak trans, serta meningkatkan aktivitas fisik harian seperti berjalan kaki atau bersepeda, karena hal ini membantu sel-sel tubuh menjadi lebih sensitif terhadap insulin, sehingga metabolisme glukosa berlangsung normal dan risiko komplikasi seperti gangguan saraf, kerusakan ginjal, atau kebutaan dapat dihindari. Sedangkan untuk penyakit jantung, penyebab utama kematian di dunia, faktor-faktor risikonya seperti tekanan darah tinggi, kadar kolesterol jahat, LDL, yang berlebih, serta peradangan kronis pada dinding pembuluh darah dapat diminimalisir dengan memperbanyak konsumsi serat dari sayuran dan buah segar, membatasi asupan garam dan lemak jenuh, rutin berolahraga untuk menjaga elastisitas pembuluh darah, serta mengelola stres melalui teknik relaksasi seperti meditasi atau yoga, sehingga fungsi jantung dan sistem kardiovaskular tetap terjaga dengan baik, sirkulasi darah berlangsung lancar, dan risiko serangan jantung maupun stroke pun menurun secara drastis. Dengan berkurangnya potensi ancaman ketiga penyakit besar ini, kualitas hidup di usia 40-an dan seterusnya pun menjadi jauh lebih baik, tubuh terasa lebih bugar, aktif, produktif, dan awet muda karena terbebas dari ketergantungan obat-obatan rutin atau prosedur medis invasif yang kerap dibutuhkan jika ketiga penyakit ini sudah telanjur menyerang. Tidur lebih nyenyak. Tidur yang nyenyak dan berkualitas adalah salah satu kunci utama untuk menjaga kesehatan tubuh secara menyeluruh. Karena selama proses tidur yang dalam dan tidak terganggu inilah tubuh memiliki kesempatan optimal untuk melakukan berbagai proses regenerasi sel, perbaikan jaringan, produksi hormon penting seperti hormon pertumbuhan, growth hormone, yang berperan dalam peremajaan sel kulit, serta pengaturan keseimbangan hormon lain seperti kortisol, insulin, dan leptin yang semuanya mempengaruhi metabolisme tubuh, suasana hati, nafsu makan, serta sistem kekebalan tubuh. Tidur yang berkualitas juga memungkinkan sistem saraf pusat, khususnya otak, untuk melakukan proses pembuangan racun melalui mekanisme glymphatic system, yaitu sistem pembersihan alami otak yang hanya aktif saat tidur, sehingga risiko penumpukan zat sisa metabolik penyebab gangguan neurodegeneratif seperti Alzheimer atau demensia dapat ditekan. Selain itu, tidur nyenyak terbukti membantu menstabilkan tekanan darah, menurunkan kadar hormon stres, kortisol, yang bila berlebihan dapat merusak jaringan kolagen pada kulit dan mempercepat timbulnya kerutan atau garis halus, serta meningkatkan sensitivitas insulin, yang berarti tubuh lebih efisien dalam mengolah glukosa darah, sehingga risiko diabetes tipe 2 bisa diminimalisir. Tidur yang cukup juga berperan dalam menjaga keseimbangan berat badan, karena kurang tidur dapat memicu lonjakan hormon grelin, pemicu rasa lapar, dan penurunan hormon leptin, penekan nafsu makan, sehingga seseorang yang mengalami gangguan tidur cenderung lebih mudah mengalami kenaikan berat badan yang tidak diinginkan. Dari segi penampilan, tidur nyenyak turut membantu kulit wajah tampak lebih cerah, segar, dan kencang,
karena aliran darah ke permukaan kulit meningkat saat tidur dalam fase deep sleep, yang membantu proses pengantaran oksigen dan nutrisi penting ke sel-sel kulit. Secara psikologis, tidur yang nyenyak juga mampu menurunkan tingkat kecemasan, memperbaiki suasana hati, serta meningkatkan konsentrasi dan daya ingat, sehingga seseorang bisa menjalani aktivitas harian dengan lebih semangat, produktif, dan terhindar dari stres berlebihan yang berdampak buruk bagi kesehatan tubuh secara keseluruhan. Menjaga keremajaan kulit, serta memperpanjang usia harapan hidup dengan cara yang alami dan menyenangkan. Mental lebih stabil. Mental yang lebih stabil merupakan salah satu manfaat utama dari penerapan pola hidup sehat yang konsisten. Karena ketika tubuh dalam kondisi prima melalui asupan makanan bergizi seimbang, olahraga teratur, tidur cukup, serta pengelolaan stres yang baik, maka keseimbangan hormon di otak seperti serotonin, dopamin, endorfin, dan oksitosin dapat terjaga dengan optimal, yang semuanya berperan penting dalam mengatur suasana hati, perasaan bahagia, ketenangan batin, serta kemampuan individu dalam menghadapi tekanan atau tantangan hidup sehari-hari tanpa mudah merasa cemas, gelisah, marah, atau putus asa. Selain itu, mental yang stabil juga berhubungan erat dengan kesehatan sistem saraf pusat, di mana sirkulasi darah yang lancar berkat aktivitas fisik rutin membantu meningkatkan suplai oksigen dan nutrisi ke jaringan otak, sehingga kemampuan kognitif seperti konsentrasi, fokus, daya ingat, dan pengambilan keputusan tetap terjaga tajam, mengurangi risiko terjadinya gangguan memori, kepikunan, atau bahkan demensia di usia lanjut. Keseimbangan mental ini juga membuat seseorang lebih mampu mengelola emosinya, tidak mudah terpancing konflik atau stres berlebihan, dan lebih sabar serta bijak dalam respon permasalahan, baik di lingkungan pekerjaan, keluarga, maupun pergaulan sosial. Sehingga kualitas hubungan interpersonal pun meningkat dan menambah kebahagiaan batin secara keseluruhan. Pola tidur yang cukup dan berkualitas juga terbukti memperkuat kestabilan mental, karena kurang tidur dapat meningkatkan hormon stres kortisol yang membuat suasana hati mudah berubah-ubah dan pikiran menjadi negatif. Sedangkan tidur nyenyak membantu mengistirahatkan otak dari stimulasi berlebihan serta memperbaiki suasana hati keesokan harinya. Di samping itu, konsumsi makanan tertentu seperti sayur, buah, kacang-kacangan, ikan berlemak kaya omega-3, serta probiotik dari yogurt atau tempe, turut berperan dalam menjaga keseimbangan mikrobiota usus yang kini diketahui berpengaruh besar pada kesehatan mental melalui good brain axis, yaitu jalur komunikasi antara saluran pencernaan dan otak yang dapat mempengaruhi tingkat kecemasan, stres, bahkan depresi. Tak kalah penting, latihan relaksasi seperti meditasi, yoga, pernapasan dalam, atau sekadar meluangkan waktu untuk hobi dan aktivitas menyenangkan juga berperan besar dalam menurunkan ketegangan mental, meningkatkan ketenangan jiwa, serta membentuk pola pikir positif yang berkelanjutan, sehingga secara keseluruhan, mental yang stabil bukan hanya membuat seseorang merasa bahagia dan damai dalam menjalani hari-hari, tetapi juga berpengaruh besar dalam menjaga keseimbangan hormon, kesehatan jantung, sistem imun, serta proses penuaan alami tubuh, sehingga tubuh tetap bugar, wajah tampak cerah dan awet muda, dan risiko terkena gangguan psikosomatis seperti nyeri kepala, gangguan lambung, atau nyeri otot akibat stres pun dapat diminimalkan secara alami tanpa ketergantungan obat-obatan. Kuncinya, pilih olahraga yang Anda suka agar konsisten dilakukan. 3. Tidur cukup dan berkualitas. Tidur adalah skincare alami tubuh Anda. Saat tidur nyenyak, tubuh memproduksi hormon pertumbuhan yang memperbaiki sel-sel rusak, termasuk sel kulit. Idealnya, usia 40-an butuh tidur 7-8 jam per malam. Kurang tidur, kantung mata, kulit kusam, metabolisme terganggu. Tips: hindari kafein di sore hari. Matikan gadget 1 jam sebelum tidur. Rutin tidur dan bangun di jam sama. Gunakan aromaterapi lavender atau chamomile. Ciptakan suasana kamar tidur nyaman. 4. Kelola stres secara positif. Stres kronis adalah musuh utama awet muda. Saat stres, tubuh memproduksi kortisol berlebih yang mempercepat penuaan kulit, melemahkan imun, merusak keseimbangan hormon. Cara mengelola stres. Lakukan meditasi Oktober 15 menit sehari. Biasakan journaling untuk meluapkan pikiran. Bersenang-senang dengan hobi. Habiskan waktu berkualitas dengan keluarga sahabat. 5.
rawat kulit dari dalam dan luar. Selain makanan sehat, rawat kulit dari luar. Gunakan sunscreen SPF 30 tiap hari, bahkan di dalam ruangan. Rutin eksfoliasi untuk mencegah sel kulit mati menumpuk. Gunakan serum anti-aging berbahan retinol, vitamin C, hyaluronic acid. Jaga kelembapan dengan moisturizer. Perawatan dari dalam. Konsumsi kolagen, vitamin E, zinc. Minum teh hijau kaya antioksidan. 6. Hindari rokok dan alkohol. Rokok musuh kulit nomor 1. Mengurangi oksigenasi sel, menyebabkan keriput dini. Alkohol merusak liver yang bertanggung jawab membuang racun tubuh. Hasilnya, wajah. Menghindari kebiasaan merokok dan konsumsi alkohol secara berlebihan adalah salah satu langkah paling penting dan mendasar dalam menjaga kesehatan tubuh secara menyeluruh sekaligus mempertahankan penampilan kulit agar tetap awet muda, segar, dan bercahaya. Karena rokok secara ilmiah terbukti menjadi musuh utama kulit nomor 1 yang diam-diam. Merusak struktur dasar kulit dari dalam melalui beragam mekanisme berbahaya. Salah satunya adalah dengan mengurangi proses oksigenasi sel, di mana zat-zat kimia beracun yang terkandung dalam asap rokok seperti nikotin, karbon monoksida, dan radikal bebas merusak dinding pembuluh kapiler kecil di bawah permukaan kulit, sehingga aliran darah menjadi terhambat dan sel-sel kulit kekurangan suplai oksigen serta nutrisi penting yang sangat dibutuhkan untuk proses regenerasi sel-sel baru yang sehat. Akibat dari gangguan ini, kulit pun menjadi kusam, kering, tampak pucat, serta kehilangan elastisitas alaminya, yang dalam jangka panjang memicu munculnya garis-garis halus, keriput dini, flek hitam, serta kulit yang tampak lebih tua dari usia sebenarnya. Selain itu, zat racun dalam rokok juga mempercepat kerusakan kolagen dan elastin. Dua komponen penting yang menjaga kekencangan dan kekenyalan kulit, sehingga kulit lebih cepat kendur, tidak kenyal, dan terlihat menua sebelum waktunya. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan pun sama berbahayanya karena minuman beralkohol secara langsung membebani kinerja hati, liver, yaitu organ vital yang bertanggung jawab menyaring dan membuang racun-racun dari dalam tubuh, termasuk zat sisa metabolisme yang bila menumpuk dapat menyebabkan peradangan sel dan kerusakan jaringan. Ketika fungsi hati terganggu akibat alkohol, kemampuan tubuh dalam mendetoksifikasi zat-zat berbahaya menurun drastis, sehingga racun menumpuk dalam aliran darah dan berdampak buruk pada berbagai organ, termasuk kulit yang menjadi organ eliminasi terbesar. Hasil akhirnya, wajah cenderung tampak lelah, bengkak terutama di area mata, kusam, serta mudah mengalami jerawat atau peradangan karena proses pembuangan racun melalui pori-pori tidak berjalan optimal. Tidak hanya itu, alkohol juga menyebabkan dehidrasi berat karena sifat diuretiknya yang meningkatkan pengeluaran cairan tubuh melalui urin, sehingga kelembapan alami kulit berkurang drastis, kulit menjadi kering, kasar, kehilangan kilau sehatnya, dan tampak lebih kusut. Kombinasi dari efek buruk rokok dan alkohol ini menjadikan wajah seseorang tampak jauh lebih tua dari usia biologisnya, mempercepat proses penuaan intrinsik maupun ekstrinsik, serta meningkatkan risiko terjadinya penyakit kronis lainnya seperti kanker kulit, gangguan sistem kekebalan tubuh, hingga masalah kardiovaskular yang berdampak buruk bagi kualitas hidup secara keseluruhan. Oleh sebab itu, untuk tetap awet muda di usia 40-an dan seterusnya, menjauhi rokok dan alkohol mutlak diperlukan sebagai bagian tak terpisahkan dari gaya hidup sehat yang menyeluruh. Karena kulit yang sehat, cerah, kencang, dan bercahaya hanya dapat terwujud bila tubuh terbebas dari racun berbahaya yang merusak dari dalam. 7. Penuhi kebutuhan vitamin dan mineral. Usia 40 butuh asupan tambahan. Vitamin D3 untuk tulang. Kalsium untuk mencegah osteoporosis. Omega-3 untuk kesehatan jantung dan otak. Diskusikan suplemen dengan dokter. Memenuhi kebutuhan harian akan vitamin dan mineral esensial menjadi salah satu pondasi utama dalam menjaga kesehatan tubuh secara menyeluruh di usia 40 tahun ke atas. Karena pada fase ini metabolisme tubuh mulai mengalami penurunan alami, kemampuan penyerapan nutrisi dari makanan berkurang, serta risiko berbagai gangguan kesehatan seperti osteoporosis, penurunan fungsi otak, gangguan jantung, dan kelemahan sistem kekebalan tubuh cenderung meningkat secara signifikan, sehingga dibutuhkan asupan tambahan berupa nutrisi penting baik dari makanan sehari-hari maupun suplemen tertentu yang direkomendasikan oleh dokter. Salah satu vitamin yang sangat krusial di usia ini adalah vitamin D3,
yaitu bentuk aktif dari vitamin D yang berperan besar dalam membantu proses penyerapan kalsium di usus serta menjaga kesehatan dan kekuatan tulang. Karena tanpa kadar vitamin D3 yang memadai, kalsium dari makanan maupun suplemen tidak dapat diserap dengan optimal, yang dalam jangka panjang bisa menyebabkan tulang menjadi rapuh, keropos, dan rentan terhadap risiko osteoporosis. Suatu kondisi serius yang banyak menyerang wanita maupun pria parubaya akibat berkurangnya massa tulang secara bertahap. Selain vitamin D3, asupan kalsium juga mutlak diperlukan karena mineral ini merupakan komponen utama dalam pembentukan dan pemeliharaan struktur tulang serta gigi. Sehingga konsumsi makanan sumber kalsium seperti susu rendah lemak, keju, yogurt, ikan teri, sayuran hijau, atau suplemen kalsium yang tepat sangat dianjurkan untuk mencegah keropos tulang atau patah tulang di usia tua. Tak hanya itu, omega-3, yaitu asam lemak esensial yang banyak terdapat dalam ikan laut dalam seperti salmon, sarden, makarel, atau melalui suplemen minyak ikan. Juga sangat penting untuk mendukung kesehatan jantung dan otak karena zat ini mampu menurunkan kadar trigliserida darah, menjaga elastisitas pembuluh darah, mengurangi risiko peradangan dalam tubuh, serta melindungi fungsi kognitif agar daya ingat, konsentrasi, dan kejernihan berpikir tetap terjaga dengan baik meskipun usia terus bertambah. Bahkan, beberapa penelitian menunjukkan bahwa omega-3 turut berperan dalam menurunkan risiko penyakit Alzheimer dan gangguan neurodegeneratif lainnya. Oleh karena itu, sebelum memutuskan untuk mengonsumsi suplemen tambahan berupa vitamin D3, kalsium, maupun omega-3, sangat disarankan untuk berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter atau ahli gizi yang kompeten agar dosis, jenis suplemen, serta kemungkinan interaksinya dengan obat-obatan lain yang mungkin sedang dikonsumsi dapat dipertimbangkan secara menyeluruh demi menghindari efek samping yang tidak diinginkan atau overdosis nutrisi tertentu. Melalui pemenuhan kebutuhan vitamin dan mineral yang tepat serta terukur, tubuh di usia 40-an dapat tetap sehat, kuat, dan berenergi. Tulang tetap kokoh untuk menopang aktivitas sehari-hari, jantung berdetak dengan irama yang stabil, serta otak bekerja optimal untuk mendukung produktivitas, kreativitas, dan kualitas hidup yang lebih baik di masa depan. 8. Jaga kesehatan mental dan sosial. Penelitian menunjukkan, orang yang aktif secara sosial tampak lebih muda. Teman, komunitas, kegiatan sosial sumber endorfin alami. Jangan hidup menyendiri. Ikuti komunitas, reuni, atau kegiatan relawan. Menjaga kesehatan mental dan kehidupan sosial yang aktif merupakan bagian yang tak kalah penting dari upaya mempertahankan tubuh dan wajah yang awet muda di usia 40 tahun ke atas, karena berbagai penelitian ilmiah telah membuktikan bahwa individu yang memiliki hubungan sosial yang baik, terlibat dalam berbagai aktivitas komunitas, dan rutin berinteraksi dengan orang lain cenderung tampak lebih segar, ceria, serta secara biologis lebih muda dibandingkan mereka yang hidup menyendiri atau terisolasi dari lingkungan sosial. Hal ini terjadi karena setiap kali seseorang terlibat dalam percakapan hangat, berbagi cerita, bercanda, atau sekadar berbincang ringan bersama teman, keluarga, atau komunitas, otak secara alami melepaskan hormon-hormon kebahagiaan seperti endorfin, serotonin, dopamin, dan oksitosin, yaitu senyawa kimia yang berperan penting dalam menciptakan rasa nyaman, rileks, puas, serta bahagia, yang berdampak langsung pada penurunan tingkat stres, ketegangan otot, bahkan peradangan di tingkat sel yang sering menjadi pemicu penuaan dini. Sebaliknya, hidup menyendiri atau menarik diri dari pergaulan justru berisiko menimbulkan rasa kesepian, kecemasan, depresi ringan hingga berat, bahkan meningkatkan risiko gangguan kesehatan serius seperti tekanan darah tinggi, gangguan imun, penurunan fungsi kognitif, serta risiko demensia di usia lanjut. Oleh karena itu, sangat disarankan untuk tetap menjaga keterlibatan dalam lingkungan sosial, misalnya dengan mengikuti komunitas hobi seperti klub buku, kelompok olahraga, komunitas religi, organisasi seni, atau kegiatan relawan yang bukan hanya memberi kesempatan untuk bersosialisasi, tetapi juga menumbuhkan rasa empati, kepedulian, dan makna hidup yang lebih dalam. Selain itu, rutin menghadiri reuni dengan teman lama, arisan keluarga, atau acara komunitas lokal juga bisa menjadi sarana efektif untuk membangkitkan kenangan positif masa lalu, menumbuhkan tawa, dan mempererat ikatan emosional yang menyehatkan jiwa. Aktivitas sosial semacam ini terbukti mampu merangsang otak untuk tetap aktif, melatih daya ingat, memperluas wawasan,
serta menumbuhkan rasa percaya diri, sehingga secara keseluruhan mampu memperlambat proses penuaan mental, membuat raut wajah lebih ramah dan cerah, serta menjaga semangat. Hidup tetap menyala meski usia terus bertambah. Lebih dari itu, keterlibatan dalam kegiatan sosial juga dapat memperbaiki kualitas tidur, menurunkan risiko gangguan metabolik seperti diabetes, dan menstabilkan tekanan darah melalui efek anti-stres yang ditimbulkannya. Itulah sebabnya mengapa menjaga kesehatan mental dan sosial bukan hanya penting untuk kesejahteraan jiwa semata, melainkan juga berpengaruh besar pada kondisi fisik, penampilan kulit, postur tubuh, bahkan pancaran aura positif. Seseorang yang kesemuanya berkontribusi dalam menciptakan kesan awet muda secara alami dan berkelanjutan tanpa harus bergantung pada prosedur kecantikan invasif atau konsumsi suplemen berlebihan. 9. Rutin periksa kesehatan. Check-up rutin deteksi dini kanker, diabetes, hipertensi. Jangan tunggu gejala muncul. Pemeriksaan rutin meliputi kolesterol. Kolesterol adalah suatu jenis lemak atau lipid yang secara alami terdapat dalam setiap sel tubuh manusia dan memainkan peran yang sangat penting dalam berbagai proses fisiologis, seperti pembentukan dinding sel yang fleksibel dan kuat, produksi hormon-hormon steroid seperti estrogen, progesteron, dan testosteron, serta sintesis vitamin D yang esensial untuk kesehatan tulang dan sistem imun, di mana kolesterol ini sebagian besar dihasilkan oleh hati, sedangkan sebagian lainnya diperoleh dari makanan yang dikonsumsi sehari-hari, khususnya yang berasal dari produk hewani seperti daging merah, telur, susu, keju, dan mentega. Meskipun keberadaan kolesterol sangat vital bagi tubuh, kadar kolesterol yang berlebihan dalam darah, terutama jenis kolesterol jahat atau low-density lipoprotein, LDL, dapat memicu berbagai masalah kesehatan serius, seperti penumpukan plak di dinding pembuluh darah arteri, aterosklerosis, yang menyebabkan penyempitan saluran darah, sehingga aliran darah ke jantung dan otak terhambat, meningkatkan risiko serangan jantung, stroke, dan penyakit kardiovaskular lainnya yang berbahaya. Di sisi lain, ada pula jenis kolesterol baik atau high-density lipoprotein, HDL, yang justru berfungsi membersihkan kelebihan kolesterol LDL dari aliran darah dan membawanya kembali ke hati untuk diolah lebih lanjut atau dibuang. Sehingga keseimbangan antara kadar LDL dan HDL dalam tubuh sangat menentukan apakah kolesterol membawa manfaat atau risiko bagi kesehatan. Faktor yang mempengaruhi kadar kolesterol dalam tubuh meliputi pola makan tinggi lemak jenuh dan trans, kurangnya aktivitas fisik, kelebihan berat badan atau obesitas, kebiasaan merokok, konsumsi alkohol berlebihan, serta faktor genetik atau keturunan yang membuat sebagian orang lebih rentan mengalami hiperkolesterolemia meskipun sudah menjaga gaya hidup sehat. Untuk mengendalikan kadar kolesterol secara optimal, sangat dianjurkan untuk menerapkan pola makan sehat yang kaya serat larut seperti sayur-sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, dan biji-bijian, mengganti lemak jenuh dengan lemak tak jenuh seperti minyak zaitun atau alpukat, rutin berolahraga minimal 150 menit per minggu, menjaga berat badan ideal, serta menghindari konsumsi makanan olahan, makanan cepat saji, atau camilan tinggi gula yang dapat memicu gangguan metabolisme. Di samping itu, pemeriksaan kadar kolesterol secara berkala melalui tes darah profil lipid penting dilakukan, terutama bagi individu berusia 40 tahun ke atas atau yang memiliki riwayat keluarga dengan penyakit jantung, guna memantau dan mencegah potensi komplikasi sejak dini. Jika kadar kolesterol tetap tinggi meskipun perubahan gaya hidup telah diterapkan, dokter dapat meresepkan obat penurun kolesterol seperti statin, fibrat, atau inhibitor PCSK9 sesuai kebutuhan. Dengan menjaga kadar kolesterol dalam batas normal, risiko penyakit berbahaya dapat ditekan, aliran darah tetap lancar, fungsi organ vital terjaga, dan proses penuaan dini pun dapat diperlambat, sehingga tubuh tetap sehat dan awet muda hingga usia lanjut. Tekanan darah. Tekanan darah adalah ukuran kekuatan atau tekanan yang diberikan oleh darah terhadap dinding pembuluh arteri setiap kali jantung memompa darah ke seluruh tubuh, di mana parameter ini menjadi indikator vital dari kondisi kesehatan kardiovaskular seseorang, karena tekanan darah yang berada dalam rentang normal menunjukkan bahwa jantung, pembuluh darah, serta seluruh sistem peredaran darah bekerja secara efisien dan seimbang untuk memastikan setiap organ tubuh mendapatkan pasokan oksigen dan nutrisi yang cukup guna menjalankan fungsinya secara optimal. Tekanan darah diukur dalam dua angka, yaitu tekanan sistolik, angka atas, yang menunjukkan tekanan saat jantung berkontraksi dan memompa darah keluar ke seluruh tubuh,
serta tekanan diastolik, angka bawah, yang menunjukkan tekanan ketika jantung sedang berelaksasi di antara 2 detakan untuk mengisi ulang darah. Nilai normal tekanan darah umumnya berada di kisaran 90-60 mmHg hingga 120-80 mmHg, dan apabila tekanan darah melebihi angka 130-80 mmHg secara konsisten, kondisi ini disebut hipertensi atau tekanan darah tinggi, yang merupakan faktor risiko utama terjadinya berbagai penyakit serius seperti stroke, serangan jantung, gagal jantung, kerusakan ginjal, bahkan gangguan penglihatan. Sebaliknya, jika tekanan darah terlalu rendah di bawah 90-60 mmHg, dikenal sebagai hipotensi, yang juga berbahaya karena dapat menyebabkan pusing, lemas, pingsan, atau bahkan syok karena organ tubuh tidak mendapatkan suplai darah yang memadai. Berbagai faktor dapat mempengaruhi tekanan darah seseorang, mulai dari faktor gaya hidup seperti konsumsi makanan tinggi garam, lemak jenuh, alkohol, kafein berlebihan, merokok, kurang olahraga, stres berkepanjangan, hingga faktor genetik, usia, jenis kelamin, serta kondisi kesehatan tertentu seperti diabetes, gangguan ginjal, atau gangguan hormonal. Gula darah puasa. Gula darah puasa, atau dalam istilah medis disebut sebagai fasting blood glucose, merupakan salah satu parameter penting dalam pemeriksaan laboratorium yang digunakan untuk mengukur kadar glukosa atau gula dalam aliran darah setelah seseorang tidak mengonsumsi makanan atau minuman berkalori apapun selama minimal 8 jam penuh. Biasanya dilakukan pada pagi hari sebelum sarapan, karena pada saat itulah tubuh berada dalam kondisi metabolik basal yang paling stabil tanpa pengaruh makanan. Sehingga hasil pengukurannya dianggap paling akurat untuk menilai bagaimana kemampuan tubuh, khususnya hormon insulin yang diproduksi oleh pankreas, dalam mengatur kadar gula darah secara alami. Nilai gula darah puasa normal pada orang dewasa umumnya berada di kisaran 70 hingga 99 mg/dl. Dan apabila kadar ini meningkat menjadi 100 hingga 125 mg/dl, maka kondisi tersebut dikategorikan sebagai prediabetes atau fase awal gangguan toleransi glukosa. Sedangkan jika kadar gula darah puasa melebihi 126 mg/dl dalam 2 kali pengukuran berbeda, maka diagnosis diabetes mellitus tipe 2 biasanya dapat ditegakkan oleh dokter karena hal ini menunjukkan adanya gangguan signifikan dalam pengaturan metabolisme glukosa oleh tubuh. Penting untuk dipahami bahwa glukosa adalah sumber energi utama bagi sel-sel tubuh, terutama otak, otot, dan organ-organ vital lainnya, sehingga keseimbangan kadar gula darah mutlak harus dijaga. Karena jika terlalu tinggi dalam jangka panjang dapat merusak dinding pembuluh darah, saraf, ginjal, mata, hingga jantung. Sedangkan jika terlalu rendah, hipoglikemia, dapat menyebabkan pusing, gemetar, lemas, bahkan kehilangan kesadaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi kadar gula darah puasa sangat beragam. Antara lain pola makan yang tinggi karbohidrat sederhana seperti nasi putih, roti tawar, mie, kue manis, serta minuman bergula, kurangnya aktivitas fisik, kelebihan berat badan atau obesitas, stres kronis, gangguan hormonal seperti sindrom metabolik, serta riwayat keluarga dengan diabetes. Oleh sebab itu, untuk menjaga agar kadar gula darah puasa tetap berada dalam batas normal, sangat dianjurkan untuk menerapkan pola makan sehat rendah indeks glikemik seperti konsumsi sayur, buah segar, biji-bijian utuh, kacang-kacangan, serta protein tanpa lemak, membatasi asupan gula tambahan, rutin berolahraga minimal 150 menit per minggu, tidur cukup, serta mengelola stres dengan baik melalui meditasi atau aktivitas relaksasi lainnya. Selain itu, pemeriksaan gula darah puasa secara berkala penting dilakukan, terutama bagi individu berusia 40 tahun ke atas atau mereka yang memiliki faktor risiko diabetes, agar gangguan metabolisme glukosa dapat terdeteksi sejak dini dan langkah pencegahan bisa segera dilakukan, seperti perubahan gaya hidup atau pengobatan jika diperlukan. Dengan menjaga kestabilan gula darah puasa, bukan hanya risiko diabetes mellitus yang dapat dihindari, tetapi juga proses penuaan sel yang dipicu oleh stres oksidatif akibat lonjakan gula darah berulang, sehingga tubuh tetap sehat, organ-organ tetap berfungsi optimal, energi harian terjaga, serta kualitas hidup di usia 40-an dan seterusnya tetap prima dan awet muda. USG abdomen. USG abdomen, atau dalam istilah medis dikenal sebagai ultrasonografi abdomen, merupakan salah satu prosedur diagnostik non-invasif yang sangat penting dan sering digunakan di dunia kedokteran untuk memeriksa berbagai organ dan struktur yang terletak di dalam rongga perut, seperti hati, liver,
kantung empedu, pankreas, limpa, ginjal, kandung kemih, pembuluh darah besar seperti aorta abdominalis, serta organ reproduksi bagian bawah seperti rahim dan ovarium pada wanita atau prostat pada pria. Di mana teknologi ini menggunakan gelombang suara frekuensi tinggi, ultrasound, yang dipantulkan ke dalam tubuh melalui alat bernama transducer, lalu diproses menjadi gambar visual secara real-time pada layar monitor, sehingga dokter dapat menilai kondisi organ-organ tersebut tanpa perlu melakukan pembedahan atau tindakan invasif lainnya. Pemeriksaan USG abdomen umumnya dianjurkan oleh dokter untuk membantu mendeteksi atau mengevaluasi berbagai gangguan kesehatan, seperti adanya batu empedu, batu ginjal, kista, tumor jinak atau ganas, pembesaran organ, seperti hepatomegali atau splenomegali, peradangan pada pankreas, pankreatitis, cairan bebas di rongga perut, ascites, aneurisma aorta abdominalis, hingga kelainan struktur atau massa abnormal lain yang mencurigakan. Selain itu, USG abdomen juga kerap digunakan dalam evaluasi nyeri perut yang tidak jelas penyebabnya, kembung kronis, gangguan pencernaan, atau penurunan berat badan drastis yang tidak dapat dijelaskan. Keunggulan utama dari USG abdomen dibandingkan metode pencitraan lain seperti CT scan atau MRI adalah prosedur ini relatif aman karena tidak melibatkan paparan radiasi, tidak menimbulkan rasa sakit, serta dapat dilakukan berulang kali tanpa risiko efek samping, bahkan pada ibu hamil sekalipun. Meskipun demikian, hasil USG sangat bergantung pada kualitas alat, pengalaman operator, serta kondisi pasien. Misalnya pada individu dengan kelebihan berat badan atau banyak gas dalam usus, visualisasi organ dapat sedikit terhambat. Persiapan sebelum USG abdomen umumnya meliputi puasa minimal 6-8 jam sebelumnya, agar gas dan makanan dalam saluran pencernaan tidak mengganggu kualitas gambar, kecuali jika ada instruksi khusus dari dokter. Selama prosedur berlangsung, pasien diminta berbaring telentang di ranjang pemeriksaan. Sementara area perut dioleskan gel khusus untuk memperlancar transmisi gelombang suara, kemudian transducer digerakkan di atas permukaan kulit untuk memindai seluruh area abdomen. Setelah pemeriksaan selesai, gel dibersihkan dan pasien dapat langsung beraktivitas seperti biasa karena prosedur ini sama sekali tidak menimbulkan luka atau pemulihan khusus. Hasil USG abdomen dapat membantu dokter merencanakan penanganan selanjutnya, apakah cukup dengan pengobatan, perlu pemeriksaan lanjutan, atau bahkan tindakan bedah jika ditemukan kelainan signifikan. Oleh sebab itu, USG abdomen sangat bermanfaat dalam deteksi dini berbagai penyakit dalam, terutama bagi individu berusia 40 tahun ke atas yang berisiko mengalami gangguan organ dalam akibat proses penuaan, gaya hidup tidak sehat, atau riwayat penyakit keluarga. Dengan melakukan USG abdomen secara rutin sesuai anjuran dokter, berbagai potensi masalah kesehatan serius seperti kanker hati, batu ginjal, atau tumor pankreas dapat terdeteksi lebih awal sehingga pengobatan menjadi lebih efektif, prognosis lebih baik, serta kualitas hidup di usia lanjut tetap terjaga optimal, sekaligus menjadi bagian dari upaya mempertahankan tubuh tetap sehat dan awet muda dari dalam. Pap smear mamografi, wanita. Pap smear dan mamografi adalah dua jenis pemeriksaan screening yang sangat penting dan tidak boleh diabaikan oleh setiap wanita, terutama yang telah memasuki usia 40 tahun ke atas, karena keduanya berperan besar dalam mendeteksi secara dini dua penyakit kanker yang paling sering menyerang kaum wanita, yaitu kanker serviks, leher rahim, dan kanker payudara. Sehingga penanganan dan pengobatan dapat dilakukan sedini mungkin sebelum penyakit berkembang ke stadium lanjut yang berisiko tinggi. Mengancam jiwa, Pap smear merupakan prosedur sederhana dan cepat yang dilakukan dengan cara mengambil sampel sel-sel dari permukaan leher rahim menggunakan spatula atau sikat khusus. Lalu diperiksa di bawah mikroskop oleh ahli patologi untuk melihat adanya perubahan sel abnormal, prakanker, atau kanker serviks, karena infeksi kronis virus HPV, Human Papillomavirus, khususnya tipe risiko tinggi, merupakan penyebab utama terjadinya kanker serviks, dan seringkali tidak menimbulkan gejala apapun di tahap awal, sehingga hanya dapat diketahui melalui pemeriksaan rutin ini. American Cancer Society dan berbagai asosiasi medis di dunia merekomendasikan setiap wanita usia 21-65 tahun untuk melakukan Pap smear minimal setiap 3 tahun sekali, dan bila dikombinasikan dengan tes HPV DNA, intervalnya bisa diperpanjang menjadi 5 tahun, tergantung hasil sebelumnya dan faktor risiko individu. Dengan deteksi dini melalui Pap smear, lesi prakanker yang masih bisa diobati secara tuntas dapat ditemukan,
sehingga mencegah berkembangnya menjadi kanker serviks invasif yang memerlukan tindakan berat seperti operasi pengangkatan rahim, kemoterapi, atau radioterapi. Di sisi lain, mamografi adalah pemeriksaan radiologi dengan menggunakan sinar X dosis rendah yang ditujukan untuk memvisualisasikan jaringan payudara secara detail, sehingga dokter dapat melihat adanya benjolan, kalsifikasi microcalcification, atau perubahan jaringan yang mencurigakan meskipun belum teraba secara klinis oleh pasien maupun dokter, sehingga kanker payudara dapat terdeteksi jauh sebelum muncul benjolan yang besar atau gejala yang lebih nyata. Mamografi direkomendasikan dilakukan setiap 1-2 tahun sekali pada wanita usia 40 tahun ke atas, atau lebih dini jika terdapat riwayat keluarga dengan kanker payudara atau faktor genetik lain seperti mutasi gen BRCA1, BRCA2. Karena semakin dini kanker payudara ditemukan, semakin besar peluang untuk disembuhkan hanya dengan terapi terbatas tanpa harus menjalani mastektomi atau kemoterapi agresif. Meskipun PAP smear dan mamografi kerap menimbulkan rasa khawatir atau ketidaknyamanan ringan saat dilakukan, manfaat jangka panjang dari screening ini sangat besar, karena selain menyelamatkan nyawa melalui deteksi dini, pemeriksaan ini juga meningkatkan kualitas hidup wanita, memberikan rasa tenang, serta memungkinkan pengobatan preventif yang lebih ringan, efektif, dan minim efek samping. Sangat penting pula bagi wanita untuk berkonsultasi rutin dengan dokter kandungan atau dokter spesialis bedah onkologi untuk mendiskusikan jadwal pemeriksaan, terutama bila memiliki faktor risiko tinggi seperti merokok, penggunaan kontrasepsi jangka panjang, atau riwayat paparan estrogen berlebih. Selain PAP smear dan mamografi, edukasi tentang pemeriksaan payudara sendiri, sadari, dan vaksinasi HPV sebagai pencegahan primer kanker serviks juga merupakan bagian dari upaya menjaga kesehatan reproduksi dan payudara, agar di usia 40-an ke atas, wanita tetap sehat, bugar, dan awet muda tanpa terbebani oleh penyakit berat yang sebetulnya dapat dicegah sejak dini. PSA, pria. PSA, atau prostate specific antigen, adalah suatu protein yang secara alami diproduksi oleh kelenjar prostat pada pria, di mana pemeriksaan kadar PSA dalam darah menjadi salah satu metode screening penting untuk mendeteksi dini adanya gangguan pada prostat, terutama kanker prostat, yaitu jenis kanker paling umum yang menyerang pria usia 50 tahun ke atas di seluruh dunia. Kelenjar prostat sendiri terletak tepat di bawah kandung kemih dan berfungsi menghasilkan cairan yang menjadi bagian dari air mani yang membantu melindungi dan memberi nutrisi pada sperma, sehingga kesehatannya berperan penting dalam sistem reproduksi pria. Kadar PSA dalam darah biasanya sangat rendah pada pria sehat, yakni di bawah 4 nanogram per mililiter, (NgMl). Tetapi seiring bertambahnya usia, kadar PSA dapat meningkat secara alami atau karena adanya gangguan tertentu seperti peradangan prostat, prostatitis, pembesaran prostat jinak, BPH atau benign prostatic hyperplasia, hingga kanker prostat. Oleh karena itu, pemeriksaan PSA sangat dianjurkan secara rutin terutama pada pria usia 40 tahun ke atas yang memiliki faktor risiko tinggi, seperti riwayat keluarga dengan kanker prostat, keturunan ras Afrika Amerika yang cenderung lebih rentan, pola makan tinggi lemak hewani, obesitas, atau gaya hidup kurang gerak. Pemeriksaan PSA dilakukan melalui pengambilan sampel darah dari pembuluh vena di lengan, yang kemudian dianalisis di laboratorium untuk mengetahui kadar PSA dalam sirkulasi darah. Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan kadar PSA di atas ambang batas normal, misalnya lebih dari 4 Ng/ml, maka dokter biasanya akan menyarankan pemeriksaan lanjutan seperti digital rectal examination, DRE, MRI prostat, atau bahkan biopsi jaringan prostat untuk memastikan ada tidaknya kanker. Meskipun demikian, kadar PSA yang tinggi tidak selalu berarti adanya kanker, karena bisa juga disebabkan oleh BPH atau infeksi saluran kemih. Sehingga hasil PSA harus selalu dievaluasi bersamaan dengan faktor klinis lain oleh dokter ahli urologi. Keunggulan utama pemeriksaan PSA adalah kemampuannya dalam mendeteksi kanker prostat sejak stadium sangat dini sebelum muncul gejala apapun seperti gangguan berkemih, nyeri pinggul, atau penurunan berat badan drastis, sehingga pengobatan seperti operasi, radioterapi, atau terapi hormonal dapat dilakukan lebih awal dengan tingkat keberhasilan yang jauh lebih tinggi. Di sisi lain, ada pula kekurangan dari tes PSA ini, yaitu risiko overdiagnosis atau mendeteksi kanker yang sebenarnya tumbuh sangat lambat dan tidak berbahaya, indolent cancer, sehingga dapat menimbulkan kecemasan berlebihan atau tindakan medis yang tidak perlu. Oleh karena itu, keputusan untuk melakukan pemeriksaan PSA harus melalui diskusi terbuka antara pasien dan dokter,
mempertimbangkan manfaat, risiko, usia, harapan hidup, serta kondisi kesehatan umum pria tersebut. Selain untuk screening, tes PSA juga digunakan untuk memantau perkembangan kanker prostat pada pasien yang sedang atau sudah menjalani pengobatan, karena penurunan kadar PSA setelah terapi menandakan respon baik terhadap pengobatan. Sementara kenaikan kembali PSA dapat menunjukkan kekambuhan penyakit. Penting bagi setiap pria yang telah memasuki usia 40-50 tahun, terutama mereka yang memiliki faktor risiko genetik atau gaya hidup kurang sehat, untuk mempertimbangkan pemeriksaan PSA sebagai bagian dari deteksi dini. Karena dengan mengetahui status kesehatan prostat sejak awal, berbagai komplikasi berat, seperti penyebaran kanker ke tulang atau organ lain dapat dihindari, dan kualitas hidup di usia tua tetap terjaga. Menjaga kesehatan prostat tidak hanya dengan screening rutin PSA, tetapi juga melalui pola makan sehat rendah lemak hewani, konsumsi cukup serat, tomat, mengandung likopen pelindung prostat, olahraga teratur, menghindari rokok dan alkohol, serta mengelola stres. Semua ini terbukti secara ilmiah mampu mengurangi risiko gangguan prostat dan memperpanjang harapan hidup pria. Dengan memahami pentingnya pemeriksaan PSA, pria usia 40 tahun ke atas dapat mengambil langkah proaktif dalam melindungi diri dari bahaya kanker prostat, menjaga vitalitas seksual, fungsi kemih yang normal, serta mempertahankan penampilan dan performa tubuh yang tetap sehat dan awet muda meski usia terus bertambah. Ending. Sahabat sehat. Menjadi awet muda di usia 40-an bukan hal mustahil. Dengan 9 cara di atas, Anda bisa memperlambat penuaan, tetap bugar, cantik tampan, percaya diri, dan bersemangat menjalani hari. Ingat, kecantikan sejati datang dari dalam. Bukan semata kulit mulus, tapi juga hati bahagia, pikiran positif, dan tubuh sehat. Mulai langkah kecil hari ini. Makan sehat, tidur cukup, olahraga, kelola stres, dan sayangi diri Anda. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe agar makin banyak yang sadar pentingnya gaya hidup sehat. Sampai jumpa di video berikutnya.